Dari bukan makmum. Dok, apa resiko penderita DM hamil? Maksudnya DM apa sih, Dok? Diabetes mellitus ya, diabetes ya, penyakit gula. Oke. Gimana tuh, Dok? Diabetes kalau tidak terkontrol itu cukup bahaya. Jadi kalau nanti kan biasanya diperiksa tuh ya namanya gula darah puasa, dan yang paling penting mungkin kita lihat HbA1c itu yang kita lihat untuk lihat pemantauan kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir, dia teratur nggak tuh. Nah kalau kadar gula darahnya nggak teratur dalam 3 bulan, misalnya HbA1c-nya lebih dari 7, nah ada resiko kelainan janin lebih besar. Nah udah gitu resiko lainnya juga lebih tinggi, misalnya kemungkinan kematian janin lebih tinggi. Tapi ini bukan berarti pasti ya, tetapi ada peningkatan resiko terjadi seperti itu. Oke. Mantap. Dok, dari Gula darahnya aja Dimski, diperbaikin. Nah, gula darahnya mesti diperbaikin tuh. Dengerin ya. Nih, Bu Dokter langsung ngomong nih. Makanya mesti diikutin. Yang ngomong soalnya bukan saya sama Pak James. Kalau Pak James ngomongin kayak gini ya nggak usah didengar lah. Dari Dimski nih. Dok, mau tanya dong, kalau abis sesar aku mau langsung KB. KB yang pas apa ya? Waduh. Oke, ini konsultasi KB penting banget nih di era pandemi. Jadi kalau Waduh, cakep ya. Tepat banget ya. Banyak banget loh yang datang nih ya, misalnya mereka datang kontrol, dokter, aku tuh sebenarnya udah mau loh pasang kontrasepsi, cuma pandemi. Dan nunggu pandeminya berakhir malah hamil, ya kan? Itu sering banget kejadian. Ya, maksudnya memang kalau memang belum berencana kayak tadi yang ibu tadi ya takut gitu ya, rumah sakit semuanya nakesnya kena. Kalau masih takut, kita pastiin kita nunda dulu aja, tunda dulu. Tapi bukan sembarang nunda, kita pakailah alat kontrasepsi gitu. Nah, kalau alat kontrasepsi banyak pilihannya. Ini harus konsultasi nih. Maksudnya ada nggak kontraindikasi pemakaian hormon gitu, atau pernah nggak dicoba kontrasepsi apa gitu. Jadi memang harus konsul lagi nih. Memang kontrasepsi kan banyak pilihannya dan memang harus personal di orang-orang tertentu gitu. Dia pilihannya apa? Tuh, sip, mantep. Nih jawabannya tuh bener-bener sekarang jujur aja saya met dokter, wow gitu ya. Jawabannya tuh set. Gitu ya, gitu. Tuh ada nanya lagi tuh ya, pakai Mas. Nih, banyak. Makanya saya tinggal bacain aja nih. Soalnya nih karena jujur aja saya udah melewati masa kehamilan istri gitu ya, anak udah gede-gede, jadi kadang-kadang suka agak dua aja. Dua aja ya. Belum cukup. Oh, belum. Oke. Ibu kan 3 kan saya tahu. 2 sama. Oh 2 ya. Oke, dari Patrick Hutapea lagi, Dok, nanya lagi, kalau vaksin COVID sudah tersedia, apakah ibu hamil bisa ikutan programnya? Gimana tuh, Dok? Oke, sementara belum jadi ini ya, belum jadi prioritas ya. Memang ikutan atau enggak, mungkin belum. Saya mengikuti ini ya panduan dari POGI ya, Perkumpulan Obgyn Ginekologi Indonesia. Tapi sementara sih saya tahu memang belum masuk dalam prioritas untuk ibu hamil gitu. Karena memang dilihat dari perjalanannya, rata-rata ibu hamil tidak memiliki gejala dan dia rata-rata tidak berat kalau kena gitu. Oke, kecuali ada penyakit bawaan yang tadi. Betul, ada penyakit penyerta sebelum hamil. Oke, nih dari Indri_Rafa, kayaknya sahabat ibu nih. Betul. Beliau kayaknya lagi hamil lagi. Indri. Dok, kalau ternyata ibu hamil positif COVID tapi OTG, harus dirawat juga kah? Gimana tuh, Dok? OTG nggak usah dong. Nanti di rumah sakit malah beresiko lagi. Kalau di OTG memang kita anjurannya tetap isolasi mandiri di rumah gitu. Walaupun hamil, malah lebih baik di rumah gitu. Oke. Isolasi mandiri aja. Tapi kalau yang protokolnya dia udah mau melahirkan terus mesti pindah rumah sakit itu gimana tuh, Dok? Yang saya dengar kayak gitu. Mungkin begini. Jadi untuk persalinan memang kita tetap mengajunya kalau ada pasien ibu hamil dengan kondisi swab-nya positif, kita tidak akan mempersiapkan dia ke rumah sakit yang memang siap melayani ya. Misalnya sekarang sih ya saat ini Indonesia dan panduan dari Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia menyarankan kalau dia positif memang disarankan untuk SC, walaupun memang kita tahu bahwa tidak ada perbedaan gitu dari yang lahir sesar atau dengan lahir normal. Itu yang kita baca di panduan internasional. Tetapi setiap daerah memang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri anjurannya kalau dia positif dia akan
disarankan lahir secara sesar. Nah, sesarnya sendiri kamar operasinya memang dianjurkan yang mempunyai tekanan negatif. Nah, nggak semua rumah sakit punya hal seperti itu. Atau nanti setelah selesai lahiran dia akan ditempatkan di ruang isolasi dengan kondisi yang dikondisikan untuk mencegah penularan secara droplet gitu. Jadi memang ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk. Nah, cuma kalau lahiran itu memang banyak yang tidak bisa diprediksi ya. Tiba-tiba datang udah pembukaannya sudah lengkap gitu ya. Jadi pernah dulu ada yang viral ngomong katanya nggak bisa ditolong karena hasil serologinya belum keluar gitu. Saya pernah dengar seperti itu, bahkan banyak banget pasien yang tanya soal itu. Apa benar gitu? Jadi waktu mau nolong persalinan ditunggu dulu hasil serologinya. Itu nggak benar gitu. Kita kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau misalnya tenaga kesehatan membiarkan ibunya lahiran gitu, udah mau lahiran kita nggak menolong, nunggu serologi. hasil serologi itu nggak mungkin gitu. Tetapi mungkin nanti akan ditolong dengan APD level 3 gitu. Walaupun memang kondisinya mungkin kondisinya tidak memungkinkan, tetap akan dilakukan pada kondisi-kondisi darurat. Seperti itu. Tapi kalau memang bisa dilakukan di rumah sakit rujukan, mungkin akan dirujuk gitu. Jadi tetap akan dirujuk ya. Dan kondisinya pasien tentunya harus tetap menerima ya dok ya. Karena ini orang ini udah terkena COVID, otomatis mesti dirujuk ke rumah sakit yang memang siap untuk menerima pasien-pasien yang COVID gitu ya. Betul, betul. Oke. Dok, tadi kalau boleh tahu kenapa ketika dia divonis COVID, terus dia mesti sesar? Kenapa ya dok ya? Pertimbangannya apa ya kalau boleh tahu? Karena kalau saat mengedan ya, mengedan itu memang aerosolnya lebih banyak. Jadi nggak mungkin orang gitu ya. Itu dahsyat banget. Pernah kan nemenin ibu lahiran ya? Oh, Ya kan? istri saya sesar dok, dua-duanya dok. Oh, sesar. Jadi saya kurang tahu untuk yang normalnya nih. Oke, itu seru banget loh ya teriaknya. Saya tuh kalau udah pasien datang kontrol kan anteng-anteng begitu lahiran, itu dahsyat banget namanya emak-emak ya. Tapi memang karena sakitnya luar biasa. Jadi kita harus wajar itu memang sakitnya luar biasa gitu. Nah, saat dia mengejan itu kayak mendorong dropletnya lebih jauh gitu. Jadi memang memang lebih disarankan seperti itu. Walaupun memang fakta uniknya dia tidak ada gitu, virusnya di cairan vagina nggak ada gitu. Jadi memang dari jurnal internasional sendiri menyebutkan bahwa untuk cara persalinan tidak ditentukan dengan dia COVID atau tidak, tetapi setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Di kita sendiri kalau dia positif COVID memang lebih diarahkan ke arah sesar. Oh, karena tadi ya pada saat teriak takutnya ya liurnya berterbang kemana-mana gitu ya. Luar biasa itu, waduh. Oke, Ya paham. kan? Oke, karena alasannya itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaannya nih. Lanjut dari Ibu Aismala. Dok, apa kalau lahiran di RS normal atau sesar nggak boleh didampingi suami atau ortu? Gimana tuh, dok? Silakan. Oke. Ini kalau kasusnya apa nih? Kalau kasusnya dia tidak terkonfirmasi positif, lahiran normal wajib dong didampingin sama suami ya kan? Itu udah untuk memberikan kenyamanan pada ibu wajib didampingi sama tetap boleh ya? Tetap boleh ya? Boleh. Tapi nanti mungkin pendamping akan dilakukan screening ya, screening pemeriksaan juga. Dia harus negatif juga gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia terkonfirmasi positif, misalnya ibunya, nah nanti mungkin pendamping nanti akan diberikan informasi bahwa ada resiko penularan loh ke pendamping gitu. Seperti itu. Kalau memang nggak masalah ya tidak apa-apa kan. Nah itu memang seperti itu. Tapi kalau sesar, sepertinya semua rumah sakit sekarang tidak lagi mengizinkan pendamping boleh masuk. Gitu. Oh iya. Sesar saya juga pernah 10 tahun yang lalu pun saya tidak diizin masuk sih. Kalau sesar. Nggak boleh itu ya? Benar. Nggak boleh. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Ayo warga, silakan Aji Mumpung, pertanyaan gratis nih. Kalau sampai ke rumah sakit kan bayar ya. Ini Aji Mumpung Dokter Elsi. Oke, ini pertanyaan. Nih, dari _Dimski. Saya lagi hamil sekarang 5 bulan. Niatnya mau langsung KB. Karena ini anak ketiga jaraknya 2 tahun, saya minta sarannya dok, lebih baik KB apa? Karena saya usianya baru 2-3 tahun. Wah, bisa jawab gak dok? Bisa juga sih. Kalau misalnya mau jangka panjang ya, pilihan jangka panjang tuh bisa pakai spiral gitu ya.
Spiral kan jangka panjang dan dia masih bisa reversible balik lagi ya, kecuali anaknya udah cukup gitu. Kan ini masih 23, masih muda banget ya. Jadi mungkin bisa dengan pemakaian spiral. Spiral bisa langsung dipasang sesaat setelah melahirkan atau saat setelah nifas selesai. Saat kita pasang saat habis lahiran memang punya resiko dia lepas lebih besar gitu ya, atau keluar gitu. Karena memang rahim mengecilnya sangat cepat gitu saat masa nifas. Jadi resiko lepasnya lebih besar gitu. Atau menunggu selesai masa nifas. Spiral bisa, atau misalnya mau suntik 3 bulan juga bisa, karena suntik yang 3 bulan tidak mengganggu ASI. Gitu. Oh, enggak ya? Tapi bukan itu yang suntik itu, yang setahu saya kalau nggak salah kadang-kadang suka ada alergi kayak gimana gitu. Alergi bisa terjadi pada setiap suntikan ya, bahkan suntikan yang nggak ada isinya pun bisa alergi orang dengan. Tapi kalau untuk menghentikan ASI, suntikan yang 1 bulan karena mengandung estrogennya, dia bisa membuat terhenti gitu ASInya. Tapi kalau yang 3 bulan, baik, boleh, aman. Oh gitu, itu bisa terhenti juga ya kalau seandainya yang di atas 3 bulan ya dok ya? Bukan, pilihannya untuk suntik hormon tuh ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Tapi kalau yang untuk menyusui kita anjurkan yang 3 bulan atau spiral. Oh, bukan yang sebulan. Kalau sebulan bisa menghentikan gitu. Menghentikan ASI, ya betul. Oh, gitu ya. Nah, dok, kalau seandainya anak udah lahir nih, itu kan biasanya kan langsung disusui ke ibunya gitu ya. Nah, kalau seandainya ibunya ini terkena COVID, gimana ya dok ya? Apakah memang tetap disusui atau gimana? Lagi-lagi nih, anjuran dari Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia adalah dilakukan pemisahan gitu. Jadi saat bayi lahir dan dengan ibu yang terkonfirmasi positif akan langsung dipisahkan dari ibunya dan diisolasi dari bayi-bayi yang lain gitu. Nanti ASInya tetap bisa diberikan, tetapi dengan cara pemberian ASI perah. Lagi-lagi saat memerah ASI dilakukan protokol kesehatan secara ketat, memakai masker, cuci tangan sebelumnya, pastikan semua disteril alat-alatnya. Gitu. Walaupun kalau kita baca jurnal di luar masih boleh menyusui gitu. Oh, kalau di jurnal luar nggak masalah gitu ya? Betul. Karena memang nggak nular ya artinya ya? Di ASI nggak? Di ASI tidak ada penularan. Murni karena saat menyusui mungkin dropletnya lebih dekat dong ya kan? Nyusuin kan betul. Sangat dekat kontaknya dengan bayi. Nah itu resiko penularannya lebih besar gitu. Oke, tapi pengalaman dokter sendiri, kan dokter udah ya banyak lah menangani ibu-ibu yang hamil gitu ya. Potensi anak ini tertular seberapa gede sih sepengetahuan dokter saat apa yang nih? bayi Saat ini? menyusui? Iya. Saat menyusui memang kita saat ini selalu menjalankan protokol dipisahkan dulu gitu. Oke, nanti anjurannya seperti isolasi mandiri. Nanti selama 14 hari dari hasil dia terkonfirmasi positif boleh. Dan tetap walaupun sudah selesai masa isolasi, tetap jalankan protokol kesehatan secara ketat gitu. Pakailah masker, cuci tangan, itu tetap dilakukan secara ketat. Oke. Lanjut lagi ya dok ya, pertanyaan ini kayaknya banyak orang minta saran dari dokter Elsina nih, dari Bulls_I24, kayaknya dia nggak mendengarkan penjelasan Bu Elsina di awal, kayaknya dia baru hadir nih, tapi nggak apa-apa lah, kita ulang lagi pertanyaannya. Dok, saya dan istri udah sepakat untuk tunda dulu selama pandemik. Cuma ada pertanyaan-pertanyaan nih dari keluarga yang bertubi-tubi tentang udah isi belum, atau jangan nunda ya, nggak boleh nolak rezeki. Menurut dokter gimana dok? Artinya mungkin dia butuh advice, gimana sih cara bicara ya berdasarkan keilmuan dokter gitu ya. Oke, ini belum pernah punya anak atau gimana? Kayaknya demikian deh, Kayaknya demikian. Kalau memang lagi-lagi ya, menurut saya sih hamil tuh harus dua-dua pasangannya siap gitu. Jangan sampai karena paksaan gitu. Tapi jangan lupa tadi lihat juga tanda bahayanya kalau usia istrinya di atas 35 atau mungkin ada riwayat istri gangguan haid gitu, haidnya jarang dateng, haidnya suka terlambat gitu, atau haidnya nyeri gitu. Mungkin ada faktor-faktor lain yang akan mungkin mempersulit kehamilan nantinya. Jadi bisa juga diperiksa dulu nih, kira-kira ada nggak kesulitan hamil. Kalau memang tidak ada kesulitan, bolehlah ditunda gitu. Tapi kalau misalnya ini kayaknya bisa jawab sendiri ya. Kalau memang terasa mengganggu dan memang pengen punya anak dan belum punya anak dalam waktu lama, saya rasa bolehlah dimulai, tapi tetap dilakukan protokol kesehatan. Saya rasa
Kalau memang seperti itu mengganggunya, jangan sampai gara-gara tekanan keluarga nggak dan memang pengen punya anak jadi takut gitu. Selama bisa Intinya, lihat kondisi masing-masing. ya setuju sih. Jadi emang mesti Hmm, sepakat keduanya ya. Jangan sampai salah betul. satunya ngerasa berat, yang satunya belum Hmm, mau, atau yang satunya hmm, masih hmm, udah mau gitu kan ya. hmm, Kalau ini memang harus sepakat dua-duanya sih. Saya setuju banget itu. Oke, betul. nih pertanyaannya nih dari Putra Teguh saya munculin ya di sini silahkan. Oke, Untuk ibu hamil yang kalau lihat dan makan nasi tambah pusing, solusinya gimana, Pak? Oke, ini beneran nggak nih ya? Memang rata-rata ibu hamil begitu. Tanya dong, Pak, maunya apa? Pasti ada yang dimauin. Nah, yang dimauin itu dibeliin dong, ya kan? Kapan lagi dimanja, Iya ya kan? bener Kalau lihat setuju nasi banget. nggak mau, cari yang lain dong. Misalnya nasi itu kan karbohidrat ya. Bisa roti, bisa biskuit, bisa apa singkong, bisa ubi, cari dong alternatif yang lain. Jangan dibiarin istrinya kelaparan ya. Mm-mm. Setuju dok. Ayo dok kita Mm. lanjut lagi ya. Ini dari Mm-mm. Stefanus.irfan nih. Saya nggak tahu bawahnya Mm. gimana. Oke, silakan dok. Mm. Istri sedang hamil kurang lebih 2 bulan. Apa yang harus dipersiapkan di tengah pandemi seperti ini? Oke, mungkin kalau istri lagi hamil ya, bener-bener nih nggak hamil ya harus protokol kesehatan dilakukan secara disiplin sih sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir, virus ini tidak akan menular kalau kita lakukan ketat nih protokol kesehatan. Mudah-mudahan ibu bisa menjalani kehamilannya dengan aman, persalinan juga lancar. Gak perlu takut apa-apa deh, banyak baca aja, tapi bacalah sumber-sumber yang nggak bikin paranoid gitu. Mm-mm. Tuh dengerin tuh. Dari jawab ya. Kita lanjut Mm. lagi. Bisa jawab gak nih dok? Kira-kira dok. Ini kayak ujian ya. Ujiannya. Tapi dokter Ah, masa ah. ujiannya bisa jawab terus dari tadi? Oh gitu ya, berarti dapetnya 100 ya. 100. Oke, ini dari segi persiapan dana ada bedanya nggak dok punya anak saat pandemi ini? Aduh, kalau maksudnya apa nih? Buat lahiran atau apa nih? Iya makanya saya juga ini nih pertanyaannya agak Kalau, absurd juga ya. Oke kita kalau skip aja pertanyaannya dok. skip Apa aja mau ya. jawab? Kalau Bingung juga buat jawabnya kan? persiapan lahiran, kalau persiapan lahiran mungkin ada sedikit penambahan mungkin di beberapa semua rumah sakit saya rasa mereka banyak menambahkan item-item untuk pembiayaan APD. Nanti juga akan ada pemeriksaan tambahan, screening ya. Itu kan pasti juga menambah ya. Karena asuransi Sos. walaupun pakai asuransi kadang-kadang untuk screening, untuk APD mereka nggak tanggung. Aduh kok saya tahu asuransi ya. Jadi seperti itu. Jadi Costnya naik berapa persen sih dok dibanding normal dok? Kalau aduh saya seandainya untuk persennya kurang tahu pasti, tapi memang ada biaya-biaya tambahan seperti yang tadi saya bilang, screeningnya itu biasanya nggak dibayar sama asuransi atau itunya tadi APD-nya gitu. Emang pasti lebih nambah kalau untuk lahiran ya. Tapi yang lain ya pasti lebih bertambah juga untuk operasi dan lain-lain pasti lebih bertambah. bener-bener karena ada yang APD tadi ya. Ya, Kan lumayan itu bisa juga tuh jadi, costnya tuh. bisa jadi bahan pertimbangan yang mau punya anak tapi udah cukup anak gitu kan, ya kan? Bisa aja dokter nyindir saya nih, saya belum dapat anak wanita soalnya dok. Saya butuh anak Semangat, wanita semangat, satu jadi. semangat, semangat. Oke nih ada pertanyaan menarik lagi dari Elva Ferdianti. Dok, Ini kira-kira pasien jarak. aku nih, Mbak Elva. Hai, Oh gimana iya, halo kabarnya? Mbak Elva. Aduh nih kebetulan ya kan kalau Mbak Elva datang ke rumah sakit pasti mesti bayar kan? Ya Ah, nggak? ah, Nah, ah. Aji Ini mumpung baru loh ketemu nanya. kok tadi. Ini baru Oh ketemu gitu, tadi. berarti ini Iya, iya, pertanyaan iya. yang tertunda kayaknya ya. Apa nih? Apa pertanyaannya apa tuh, Mbak Elva? Oh, Oke, boleh saya saya. bacain ya. Dok, kira-kira jarak yang aman antara kehamilan pertama dengan yang kedua berapa ya? Oke, jarak aman nih. Kalau aman tuh sebenarnya lebih ke nyamannya ibu aja deh. Nyaman tuh kan bukan dari fisik aja ya, tapi dari persiapan keuangan ya kan, banyak dong ya kan. Tapi kalau untuk fisik, misalnya ada riwayat sesar gitu. Nah, memang bagusnya paling aman bisa 18 bulan kita tunda. Itu paling minimal ya. Ditunda lebih 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 lama lebih baik. Jangan lupa pikirkan kemungkinan nanti anak sekolah, barengan nggak dia masuknya ya kan? Ini kan berhubungan sama dana ya. Bapak kayaknya pinter banget ngomongin dana ya kan? Nah, ya kan? Bisa Jadi aja dokter nih. dipikir-pikir seperti itu juga gitu. Jadi ibunya udah ini belum. Jadi kalau kita pengennya menyusui maksimal sampai 2 tahun, jangan sampai hamil dulu sebelum 2 tahun. Karena biasanya saat kita hamil ASINya berkurang. Ibunya juga cepat lelah. Jadi nggak maksimal buat anak yang pertama atau anak yang lagi menyusuinya juga gitu.
Jadi ditimbangkan juga masalah itu. Tapi kalau ada masalah umur ya, kan lagi-lagi beda ya tiap orang ya. Kalau umurnya mepet nih detik-detik sama sudah mulai injury time ya monggo aja lah. Kalau memang mau dipercepat boleh. Ini maksud Bu Dokter injury time ya soal umur ya. Umurnya Iya, kalau betul. seandainya udah jelang 40. Tapi kalau gue tahu Dok, yang aman buat apa ya namanya? Ibu-ibu yang mau punya anak lah ya. Itu maksimal umur berapa sih Dok? Yang aman Dok? Dari referensi sih mengatakan sampai 35 tahun gitu ya. Oh gitu? Wah, saya udah lewat dong Dok. Jadi udah gak aman lagi dong. Bukan berarti begitu juga. Ada juga yang 40 tahun aman. Ini kan masalah probabilitas aja, kemungkinan terjadi permasalahan pada kehamilan pada ibu-ibu di atas 35 tahun memang lebih meningkat. Misalnya resiko Oke. terjadi preeklamsia lebih meningkat pada usia yang tua. Perdarahannya lebih banyak kalau usianya lebih tua gitu. Seperti itu. Kelainan janin juga lebih banyak pada usia ibu yang lebih tua. Tetapi bukan berarti semuanya seperti itu. Gitu. Ada juga yang Oke. umurnya 44 tahun baik-baik aja. Tapi kan itu karena masalah chance-nya lebih besar aja. Oke, aduh. Aduh Bu, Dokter Elsina jawabannya tuh diplomatis banget ya, luar biasa. Masa? Saya jadi kagum nih jadinya nih. Oke, ini pertanyaannya makin banyak ya Dok. Saya bacain aja terus ah. Boleh. Ini ujiannya makin banyak nih. Sebentar mana? ya, Berat saya ya? bacain ya. Hah? Nih, Mana beratnya? dari a.r.i.ashari. Ya Allah, nih kayak iklan zaman dulu. SASI Safari, bukan lah, itu generasi zaman dulu. Oke, pertanyaannya nih. Antara ngidam atau cuma permintaan biasa, itu apa bedanya nggak sih Dok? Wah, nih. Kayaknya Apa Bapak, ntar nih Ini bapak yang kayaknya, tadi, bapak yang tadi nggak mau enggak, ngasih. beda. lagi. Cuma Banyak ya kayaknya, ibu-ibu yang banyak permintaan ya. kayaknya istrinya lagi ngidam ya. Tapi kayaknya dia kayaknya banyak digocek sama istrinya kayaknya kalau menurut saya nih. Jadi dia ternyata pengen beli itu, ternyata berubah lagi mau begitu kan? Biasanya gitu ya Dok. Coba Bisa Dok, juga jawab dulu gitu. Dok, silakan Dok. Jadi untuk Be- ngidam sama apa bedanya? Mana pertanyaannya? Aduh. Untuk Dok, jadi ngidam, kelihatan ininya Dok ya, emang umur nggak bisa bohong ya Dok? iya bisa lah itu pasti udah fungsi menurun semua ya. Apalagi suruh hamil loh, bayangkan. Antara ngidam sama permintaan biasa itu apa bedanya sih Dok? Aduh, Ada bedanya nggak sih Dok? Ada bedanya ngidam nggak itu sih kan Dok? istilah yang kayaknya cuma ada di kita aja ya, ngidam. Iya bener. Sama permintaan biasa, apa ya bedanya? Ini sulit loh, ini pertanyaannya sulit loh sebenarnya ya. Kan dokter udah pernah Ngidam, hamil, masa nggak tahu bedanya ngidam sama enggak? saya hamil nggak hamil banyak permintaan juga sih gitu. Jadi seperti biasa saja gitu. Itu kalau biasanya kalau Permintaan ngidamnya makanan apa atau permintaan yang aneh-aneh, pokoknya tolong dong bisa ambilin jalan-jalan. kelapa di atap itu gitu kan biasanya. Itu permintaan yang aneh-aneh ya. Saya sih melihat bahwa itu lebih condong ke arah mitos ya masalah ngidam itu ya. Tetapi memang saat ibu hamil kadang-kadang memang mereka apa ya ada penurunan rasa gitu. Jadi dia lebih milih nih gitu. Jadi nggak semua makanan dia bisa masuk. Jadi dia kayaknya lebih selektif. Pengennya yang ini aja. Yang lain kayaknya nggak bisa masuk. Nah orang berpikirnya itu adalah lebih kayaknya harus ini aja. Ya benar karena yang lain mungkin dia muntah gitu atau nggak enak gitu. Jadi memang bener ada rasa-rasa tertentu gitu. Jadi dia pengennya makan itu aja gitu. Saya dulu juga pengennya makan ketoprak dong waktu hamil. Bisanya itu aja waktu awal-awal. Tentu ketoprak masih sehat-sehat dikit kan, ya kan, ada sayurnya. Tentu masih murah. Siapa minta yang Untung aneh masih dok ya? murah. Saya ngidam tempe Palembang makan di Palembang. Oh makin pusing tuh jawabannya. Mahal kan, nah itu kayak gitu mengada-ngada gitu. Tapi ya kalau memang mampu lakukanlah gitu buat istri gitu kan kapan lagi. Oke, lanjut lagi pertanyaannya makin seru nih. Bentar ya. Ntar saya baca dulu. Oke, ini dia nih dari Happy Wulan. Halo dok, saya mau tanya, kalau Hai. dari sisi psikologis, apa dampak pandemi untuk ibu hamil? Makasih. Oh banyak Silakan. banget ibu hamil tuh banyak banget kekhawatiran saat dia hamil di era pandemi ini. Mereka tuh khawatir, dok gimana nih nanti kalau saya lahiran saya kena COVID lagi. Lah yang khawatir malah kena COVID ya kan? Ya kan? Jadi saya bilang tadi ibu hamil tuh banyak juga yang asimptom nggak ada gejala gitu ya. Nah jadi dia khawatir gitu hamil begitu mau lahiran dites ternyata yang hamil dia sendiri gitu kan. Nah memang lagi-lagi penting diingat bahwa memang rumah sakit itu apa ya kayak orang selama ini berpikir
pusatnya COVID, sampai rumah sakit sepi tapi tempat minum kopi rame banget gitu kan. Nah ya kan mereka lupa gitu. Ya kan mereka lupa bahwa di rumah sakit merupakan salah satu tempat yang melakukan protokol kesehatan lebih ketat dibandingkan tempat yang lain. Bener dong? Ya kan? Jadi benar-benar social distancing, ya atur mejanya gitu kan. Kita pakai APD lengkap gitu. Alkohol di mana-mana, sanitizernya di mana-mana gitu kan, hand sanitizernya di mana-mana. Saya aja kita tenaga kesehatannya diperiksa screening per minggu untuk lihat ada nggak kemungkinan kita terkena apa enggak. Jadi cukup ketat gitu. Di mana lagi tempat yang pegawainya diperiksa terus gitu kan, diperiksa terus nih kena COVID apa enggak gitu kan. Jadi kalau memang takut ke rumah sakit, saya rasa harus hati-hati juga. Maksudnya dipikir ulang karena memang kalau urgensi datanglah ke rumah sakit. Memang tempat ini penuh dengan orang sakit, tetapi protokol kesehatannya sangat ketat di rumah sakit sebenarnya. Tapi di beberapa rumah sakit kan ada dipisah tuh dok, yang tempat yang melahirkan sama yang untuk pasien umum ya kalau nggak salah ya. Kalau menurut dokter gimana tuh? Apa kita untuk jaga-jaga better nyari rumah sakit yang kayak gitu ya? Untuk kebanyakan dipisah sih, kebanyakan dipisah. Kebanyakan nanti dipisah, ibu dan anak tuh dipisah sama yang lain secara umum. Gitu. Oke, itu udah protokolnya tuh, udah standar saat ini atau? Sebagian besar sih, sebagian besar mereka dipisah sih. Oh, oke. Ibu Baik, dan lanjut lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari, susah banget ya. Ini Mas apa Bu ya? Oke ya, antara Mas atau Ibu lah ya, dari SDR MJISK 48. Dok, kalau lahir pertama prematur, apa iya yang kedua prematur juga? Bener gak tuh? Ada peningkatan resiko sih. Jadi kalau dia kehamilan sebelumnya prematur, ada peningkatan resiko kehamilan berikutnya prematur juga, gitu. Ada peningkatan resiko. Jadi potensi gimana? Dan uniknya ya, untuk COVID sendiri tuh terbukti meningkatkan resiko kehamilan prematur loh. Itu sudah ada penelitiannya dipublish bahwa COVID itu meningkatkan resiko kehamilan prematur. Mungkin banyak sih penyertanya, mungkin memang ibunya datang dalam kondisi sakit berat sehingga harus dilahirkan cepat, atau memang ada timbul kontraksi gitu. Nah, selama ini Dokter Elsina menangani pasien yang mau melahirkan, ibu-ibu mau melahirkan gimana? Apa memang demikian? Pengalaman? Saat ini enggak. Itu mungkin penelitiannya di banyak tempat ya. Saat ini sih saya tidak melihat ada untuk yang prematur lagi. Ya, saya sering menemukan seperti itu. Jadi kalau ada riwayat dia kehamilan sebelumnya prematur, biasanya kita wanti-wanti tuh. Masa dia datang di usia 8 bulan kontraksi lagi. Nah, biasanya kita langsung kasih pematang paru janin. Karena di akhir-akhir itu yang belum matang rata-rata yang belum matang adalah organ parunya. Jadi kita berikan pematang paru 2 hari. Jadi in case dia lahiran. Tapi memang rata-rata seperti itu. Berulang, cukup tinggi berulangnya untuk kejadian angka prematur. Oke. Ini ilmunya banyak banget ya saya dapat gratis. Belajarnya 4 tahun setengah. Enggak, banyak lama. Dokter belajar berapa dok? 4 tahun setengah? Itu objinnya. Kedokterannya 6 tahun. Luar biasa. Lama ya, kamu udah berkarir jadi pengusaha hebat loh. Aku baru kelas sekolah loh. Enggak loh. Ya. Ini saya lagi belajar sama dokter nih, biar jadi dokter juga. Amin, saya doain aja deh. Gak mana bisa. Oke, dari RN_Su. Dok, kalau anak pertama usia 17 bulan masih ASI, sekarang hamil usia 2 bulan, apakah perlu langsung disapih? Toleransi menyusui sambil hamil maksimal sampai usia kehamilan berapa dok? Silakan. Jadi kalau biasanya nih, kalau Mbak udah hamil 2 bulan, itu estrogennya cukup tinggi tuh. Biasanya memang ASI-nya berkurang tuh Mbak. Jadi biasanya anaknya apalagi 17 bulan, dia cuma ngempeng-ngempeng aja. ASI-nya juga udah nggak banyak gitu. Boleh nggak dihentikan? Kalau memang dia ada kontraksi rasanya nyeri perut gitu ya. Pasti nyeri perut sih kalau lagi diempeng gitu ya, karena keluar hormon oksitosin tuh yang bikin kontraksi. Atau keluar flek, biasanya disarankan untuk dihentikan. Disapih pelan-pelan gitu. Tapi kalau nggak ada masalah, ya lanjut aja, itu juga cuma diempeng-empeng kenyamanan bayi aja sih. Dan nggak jadi yang utama kan di usia 17 bulan. Jadi dilihat aja, kalau nggak ada masalah lanjutkan juga boleh. Oke ya, jawabannya tepat, padat, jelas banget. Karena pantesan pasiennya banyak ya dok ya, saya dengar ya. Amin dong.
Oke, pertanyaan lanjut dari Obi Reza Mos. Dok, kalau hamil pertama sesar dan baru 1 bulan, dan baru 1 tahun, udah hamil lagi, apa bisa lahiran normal, apa sesar lagi? Oke, kalau Gimana? setahun dia berarti lahiran lagi umur berapa nih? Eh bisa Dan baru satu, berarti karena anak pernah ada yang yang pertama mepet umur loh. kedua, umur 2 tahun dong? Dua ya, Enggak, 1 tahun 9 bulanan. pernah ada yang mepet kayak gitu ya. Jadi usia bayi baru selesai kelar nifas banget ya. Tiba-tiba udah hamil lagi. Jadi bedanya dia sama kakaknya cuma setahun. Hmm, Sesar hmm, hmm. lagi. Nah, itu Hmm. pernah tuh kejadian kayak gitu. Jadi memang kalau dia dari lahiran ke lahiran berikutnya jaraknya lebih dari 18 bulan, nanti akan dilakukan evaluasi tuh. Tebal di bekas segmen bawah rahimnya itu aman nggak? Lebih dari 3 cm nggak? Nanti USG-nya dari dokternya tuh. Dokternya lihat nih. Hmm. Terus posisinya janinnya bener nggak? Terus nggak ada penyulit lain. Kalau mau coba boleh, tetapi memang dengan apa ya? Dengan pengawasan yang ketat. Artinya Hmm. Hmm. kemajuan persalinannya harus benar-benar bagus. Kalau ada kemacetan, jadi pertambahan pembukaannya nggak nambah baik, ya harus segera disesar karena Oke. harus sesuai dengan ini kecepatan penambahannya. Mm-mm. Oke, itu jawabannya mantap lagi, fantastik. Mm. Dari Mm-mm. Dokter Elsina. Oke, lanjut dari Pak Fajrul Falaki. Dok, Mm. mama saya dulu hamil saya 14 bulan. Dan Mm. saudara-saudara saya juga lebih dari 9 bulan semua. Mm. Sekarang istri saya juga sudah hamil 10 bulan. Ditunggu aja atau sesar aja ya dok? Bener juga nih, saya pengalaman kayak gini juga nih. Anak 10 pertama bulan itu ya? ya hampir. Cuma Oh, udah 10 deg-degan bulan. juga karena deg-degan katanya kan takutnya minum air ketuban gitu ya. Ya betul. Jadi memang kalau usianya udah di atas 42 minggu ya, 9 bulan lebih 2 minggu, udah kita sebaiknya lahirkan. Memang lahirkan nggak harus sesar, Pak. Bisa kita induksi. Jadi kita buat kontraksi alamiah dengan obat-obatan. Kalau bisa kontraksinya maju, bisa lahiran ya syukur ya kan. Tetapi kalau memang nggak maju atau ada perburukan di janin ya langsung disesar gitu. Karena udah usianya mepet 10 bulan mah mepet tuh Pak. Iya Itu kan sih ya. air ketubannya berkurang, sirkulasi ke janinnya juga udah jelek karena ari-arinya udah tua banget. Jadi aliran makanannya, oksigennya udah nggak sebaik sebelum 10 bulan Tapi gitu. serius nih, ini dia cerita yang benar Pak Fajrul. Ada loh Ibunya yang kayak hamil gitu. 14 bulan. Salah itu mungkin juga ya. Salah Salah itu bisa hitung kali terjadi. Salah ibunya. itu Ya bisa kali terjadi. 14. Offsetnya jauh banget. 9 tambah 5 bulan. Iya, Bapak nih kan dulu lahiran di tahun berapa? Di mana mungkin USG belum segitu famous sampai sekarang ya kan? Betul. Mungkin bisa Mm-mm, jadi kan masih di kebidan, belum ini ya. Ini betul, ya mungkin pada saat apa ya, umur 3 bulan, 4 bulan disangkanya udah hamil, padahal belum kali betul. ya. Penentuan usia kehamilannya mungkin tidak seperti Tapi itulah. dari Mm-mm. sepengetahuan dokter, nggak ada kan di dunia ini 14 bulan itu? Ada Belum aja, ada kan? ada aja, ada Ada. aja. Tapi meninggal di dalam. Oke. Meninggal di dalam. Jadi udah sampai lama karena ngotot pengen lahiran normal gitu ya. Jadi Mhm. ditunggu terus udah disarankan untuk lahiran gitu ya. Tetap kita tuh nggak akan sesar gitu. Maksudnya tidak ada Mhm. indikasi untuk sesar. Mungkin akan diberikan obat untuk menimbulkan kontraksi. Tetapi ya itu mungkin karena ada orang tua zaman dulu yang mengatakan tenang aja ntar juga kontraksi datang sendiri gitu. Padahal di Mhm. saat usianya udah tua ya, hari-harinya tuh udah nggak sebaik sebelumnya gitu. Jadi aliran nutrisinya udah nggak bagus Mhm. lagi gitu. Kasihan janinnya Iya. juga. Mm-mm. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Mm. Mm. Pertanyaannya dari Merdu. Aduh, Merdu. Oke deh. Dok, mau tanya, kan saya sedang TM2. TM2 apa sih, Dok? Mm-mm. Technical Trimester meeting. 2 kali. Mm-mm. Oh, trimester. Oke. Mm-mm. Di urin saya ada bakteri setelah pemeriksaan lab, lalu Mm-mm. dikasih antibiotik Clanex. Apakah itu antibiotik yang aman, Dok, untuk bumil? Silahkan. Aman. Memang rekomendasinya kalau ada bakteri di urin, kita berikan dia antibiotik, walaupun tidak ada gejala, karena memang kalau nggak dikasih penanganan pada bakteri urinnya, nanti bisa meningkatkan resiko ketuban pecah sebelum waktunya. Jadi memang rekomendasinya adalah diberikan antibiotik. Mm. Oke, oke. Baik.
Lanjut. Oke. Pertanyaannya banyak banget ya. Ini Banyak. pertanyaan rese nih dari Bagus Kamal 99. Kenapa bapak-bapak suka ngantuk pas ngelonin anak bayinya? Emang bapak ngantuk kan kalau itu mah? Kamu yang jawab ya itu ya. Iyalah Pasti saya aja yang banget. jawab. Ya saya juga sama sih ngantuk juga. Hmm. Oke lanjut lah. Nih, silakan dok. Oke, ada saran dari segi makanan atau ini agar bisa hamil anak cowok atau cewek meskipun tetap Allah yang tentukan. Ini banyak Gimana ya dok? banget, Bener banyak gak tuh dok? banget. Bener gak dok? Tapi Kan aku saya juga dengar tetap tuh. Katanya nggak kalau mau makan banyakin menyarankan sih. daging gitu. Nggak mau menyarankan sih karena memang peningkatan kemungkinannya atau probabilitasnya kecil banget di bawah 5%. Bayangin, kecil banget loh. Jadi jadi kalau kita berikan saran ini itu kadang-kadang pasiennya komplain, aduh dokter udah diikutin semuanya dari posisinya, dari ngebersihinnya, dari makanannya. Ya baiklah, lagi saya udah nyatakan di depan bahwa itu kemungkinannya hanya meningkatkan kecil. Bayangkan saat ejakulasi itu begitu banyak sperma yang keluar dan itu eh, kita hanya membuat kemungkinan sperma yang mana nih yang lebih mampu hidup gitu di saat kondisi-kondisi tertentu. Tapi enggak lah, kecil itu. Oke. Banyak Kecil berdoa ya. aja. Kecil. Dok, ini ada pertanyaan dari Natnis. Pertanyaan sih tadi udah ditanyakan di awal, tapi nggak apa-apa deh, dijawab lagi ya dok ya. Takutnya ada Oke. peserta yang baru, biar tahu juga kalau lagi hamil divaksin boleh apa enggak. Ayo, Ada silakan. beberapa vaksin yang memang dianjurkan buat ibu hamil, tetanus ya, TT itu dianjurkan buat ibu hamil, terutama yang lahirnya mungkin rencana persalinannya mungkin di tempat yang tidak steril gitu ya, atau vaksin untuk apa TT ya, tetanus DPT ya kita kasih juga, TDAP untuk difteri, pertusis tuh kita kasih juga. Vaksin gitu ya. influenza di luar menjadi vaksin wajib gitu. Jadi nggak masalah ya intinya ya, nggak masalah ya. Beberapa vaksin memang boleh. Boleh ya. Yang tadi yang disebutin oleh dokter Rosina berarti kan boleh ya. Iya. Tuh. Oke, boleh tuh ya. Oke, Tapi lanjut banyak lagi. sih nggak boleh. Banyak kan nggak boleh? Nggak Apa boleh. aja yang nggak boleh dok? Apa aja yang nggak boleh dok? Campak, Takutnya. MMR, jangan. Oke. Vaksin buat apa? HPV, jangan. Ya pastinya Buat kalau seandainya ragu, ya mendingan tanya dulu ya. konsul aja lah ya. Konsul aja langsung ke dokter kesayangannya. Ya salah satunya adalah dokter Elsina nih yang disayangi oleh banyak pasiennya ya. Karena itu pasiennya Amin banyak lah. yang nanya nih, Aji mumpung katanya nih. Oke, dari Hadi Fauzi, dok kalau ada riwayat HNP bisa lahiran normal nggak ya? Penyulitnya apa? Terima kasih katanya. HNP tergantung sih posisinya di mana. Cuma memang kalau ibu HNP ya kadang-kadang hamil aja, posisi hamil aja dia udah berat, kadang-kadang nyeri di belakang. HNP apa sih dok? Sorry saya kurang paham. Terjepit ya, sarafnya terjepit gitu. Oh, Jadi, urat kecetit. Ya urat kecetit ya bahasanya ya, iyalah urat kecetit lah itu memang lebih nggak nyaman saat dia hamil, kadang-kadang lebih nyeri. Oke. Tapi belum menjadi kontraindikasi untuk lahiran normal ya, masih bisa dicoba. Nanti biasanya kita konsultasikan dulu ke dokter saraf, apakah ada kontraindikasi untuk lahiran normal gitu. Oh, mantep. Nanti yang tentukan bukan kita. Oke dok, ada tanya lagi nih dari Panji Muktin. Dok, kalau lagi hamil kena cacar berefek ke bayinya nggak? Cukup berefek, sangat berefek tergantung trimester berapa ya. Itu bisa dijelasin nggak lebih detail? Maksudnya gimana tuh dok? Berefeknya kayak gimana dok? Kalau dia kena cacar, termasuk nih virus cacar nih termasuk yang berbahaya buat janin. Kalau ibu hamilnya kena ya. Jadi terutama kalau dia kena di trimester awal, memang lebih sulit kenanya. Tapi kalau kena efeknya lebih fatal. Dibanding kalau dia bisa terjadi kecacatan janin. Terus kalau seandainya atau kematian. Oh gitu, kalau seandainya kena cacar, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Biasanya kita nanti observasi, diberikan antivirus, vitamin. Dia kan penyebabnya virus ya, kita berikan antivirus. Udah gitu kita juga kasih vitamin-vitamin untuk imbus dia supaya daya tahan tubuhnya naik. Seperti itu. Tapi cacarnya tetap ada ya, kena ya kan? Iya, nggak 100% bakal nular ke bayi juga. Cuma waktu trimester awal kemungkinan terkena ke bayi lebih tinggi. Kemungkinan cacatnya lebih tinggi gitu. Oke. Lanjut pertanyaannya. Aduh,
capek juga saya ngebacain Capek pertanyaannya. ya? Oh, coba bayangin Banyak. praktek tiap hari itu. Iya, makanya banyak banget ya kalau udah urusan sama dokter. Dokter ini pertanyaannya memang luar biasa ya. Oke, Dok, kalau keguguran biasanya nifas berapa lama ya dari Ibu Lia? Oke, untuk keguguran bisa kita lihat biasanya nifas bukan darahnya kelak tuh sekitar 2 mingguan lah perdarahannya. Seperti itu. Oke, sip. Nih, pertanyaan lagi, Dok. Dok mau tanya dong, kalau lagi hamil boleh pakai salon pas atau koyo di punggung karena punggung pegal banget, baru trimester 1 boleh, pakai aja. Nggak masalah ya. Enakan dipijitin loh, minta dipijitin aja. Bayinya nggak Punggungnya kepanasan aja. ya? Enggak kepanasan. Pijit punggung aja ya. Tuh, lanjut lagi ya. Iya. Ntar nih pertanyaan dari Ibu Indri nih. Indri Rafa. Dok, nanya Indri lagi Rafa. dong. Oke, boleh. Please advise. Doong, untuk suami 2, siaga, mesti gimana saat pandemik gini? Wah, harus siaga ya bener. Nih kayaknya baru punya bayi kayaknya nih. Iya ya. Udah gede tuh nih. Jadi buat supaya suami siaga gitu atau mau tambah lagi gitu Mbak Indri Rafa, ini gimana maksudnya? Nanya gimana sih nih? Untuk suami Biar siaga Dong, ya. mesti gimana saat pandemik gini katanya. Oke, tipsnya buat sebelum suami pandemi- biar siaga. Sebelum Gimana pandemi tuh? siaga nggak? Sebelum pandemi Takutnya nggak siaga. suaminya udah siaga belum gitu? Ya. Siap antar jaga ya. Oh, Gak bahasnya siap antar jaga kan siaga kan. siaganya apa nih? Aduh, absurd ya pertanyaannya. Ini sih. Oke, lanjut. Bu Indri tolong dispesifik. Nggak nih, Dokter Alsina jadi pusing kalau kayak gini nih katanya. Nih, dari The Elf Ridaz. Dok, bagaimana dengan pemeriksaan darah lengkap seperti tokso untuk menghindari cacat pada janin misalnya? Silahkan. Gimana tuh, Dok? Itu belum nggak termasuk yang rekomendasi rutin sih ya. Waktu kadang-kadang semua juga bilang, dok saya perlu tokso nggak nih untuk persiapan hamil? Sebenarnya bukan rekomendasi gitu, itu nggak direkomendasikan. Lebih ke periksa darah HB, terus ada nggak penyakit hepatitis, HIV, itu sih yang kita cek juga karena kalau terkena kita bisa hindari penularannya ke bayi atau diabetes gitu, jadi kita bisa cegah. Kalau tokso, kecuali dari riwayat sebelum-sebelumnya gitu, itu biasanya kita bisa periksa, tapi nggak semua orang. Karena selain harganya mahal, tidak ini juga tidak yang direkomendasikan untuk tokso sebenarnya. Karena bisa jadi waktu sebelum hamil negatif, tapi saat hamil baru terkena, baru kena toksonya atau baru kena CMV-nya. Semudah makan makanan mentah aja bisa kena CMV-nya gitu kan. Jadi bukan yang rekomendasi kalau tokso sebenarnya. Oke. Udah. Saya kagum sama jawaban Dokter Elsina nih, aduh. Terpesona saya. Oke, Baik, dari makasih Arif. Mas ini. Dari Arif. Dok, nanya dong, istri hamil trimester 1, susu hamil bisa bikin diare, apa sarannya? Gantiin dong kalau udah diare. Itu kan gampang tuh. Kalau diare jangan dilanjutin. Berarti nggak cocok mungkin. Cari susu yang lain kan berarti. Pilih yang lain. Cari. Jangan dilanjutin, Pak. Betul. Kasihan istrinya masa diare terus. Ya kan? Jangan dibiarin. Oke, dari Fadel.Castro. Dok, kalau anak pertama lahir 4,3 kilo, ada kemungkinan nggak anak kedua beratnya sama atau lebih? Sekarang lagi hamil anak kedua sudah 8 bulan. Wow. Betul. Ada juga resiko bayinya makin besar. Itu ada peningkatan resiko seperti itu. Bayi sebelumnya besar, ada peningkatan resiko pada kehamilan berikutnya lebih besar. Ini lagi-lagi masalah ini ya, masalah penelitian gitu. Jadi dari epidemiologinya seperti itu, tetapi nggak semuanya. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang hamil sebelumnya gede, dia malah lebih hati-hati pada kehamilan sekarang, jadi lebih jaga makan, gitu. Malah bayinya jadi kecil. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Makanya lihatnya dikirain bayinya gede, ternyata ibunya ngurangin, jadi makin kecil. Bayi kecil. Oke, jadi mendingan dicek aja deh rasanya di USG kan bisa kelihatan ya. Betul, nanti kita beratnya berapa gitu. Apakah ini udah sesuai apa belum? Bener. Oke, lanjut lagi dari Nove Ramalinda. Nih sebenarnya bisa 2 jam bisa nih, Dok. Pertanyaannya banyak banget. Iya, kok pertanyaannya nggak ada yang ngomongin soal pandemi ya? Dari tadi ada loh pandemi, Dok. Udah 2-3 pertanyaan dari pandemi. Ya. Dok, kalau habis lahiran tidak haid sampai anak usia 1 tahun, apakah aman?
Sering terjadi. Kalau apalagi kalau dia nyusunya sangat intens banget ya. Jadi saat dia nyusuin hormon prolaktinnya cukup tinggi. Nah, itu bikin tidak haid, dia menghambat haid kalau hormon prolaktinnya tinggi. Jadi sering banget Oh, terjadi kalau dia rutin gitu. ya aman-aman aja berarti ya. Tapi jangan Is sampai normal lah. nggak haid ternyata hamil loh. Itu sering banget terjadi loh. Oh gitu? Banget. Jadi hati-hati ya kalau udah nggak haid jangan lupa tes pack dulu. Ntar dikira dibilang dokter katanya ini aman-aman ternyata hamil. Loh, Selalu bukannya kalau menyusui potensi hamilnya kecil dok? Enggak juga ya? kalau menyusuinya teratur dan itu biasanya terjadi hanya pada 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama. Setelah itu biasanya sudah tidak intens kan, sudah mulai MPASI ya, makanan pendamping ASI. Biasanya udah nggak sesering sebelum 3 bulan. Nah itu hati-hati, udah mulai balik normal lagi biasanya, udah balik subur. Oke. Gitu. Waspada tuh. Oke, lanjut Waspada. dari Bu Ulan Ayu. Dok, vaksin HPV apa bisa dilakukan saat lagi menyusui? Menyusui bisa aman. Oke. Jadi nggak masalah ya? Jangan Bisa pas lagi aja. hamil aja. Oh, kalau menyusui boleh, tapi jangan pas lagi hamil Hamil, tuh, Bu ya. Ulan Ayu. Lagi, aduh. Dok, dari Pak Luki Antra. Dok, anak saya Desember nanti 2 tahun, tapi baru bisa mama papa, padahal ortunya udah bawel ngomongnya. Bisa manjat, Oh, bisa seperti ini, perlu ke terapi, bicara nggak ya? By anak saya cewek. Ini dokter 2 sebenarnya tahun bukan mama dokter papa ya? anak ya. Itu dokter anak. Tapi kalau 2 tahun mama papa boleh dibawa ke dokter tumbuh kembang ya. Untuk dicari tahu apa penyebabnya. Eh, Dan hati-hati tuh, penyebab paling sering katanya gadget loh. Coba konsumsi tuh. apa? Ya kali umur 2 tahun dikasih gadget. Banyak. Oh iya gitu ya. Oke lah. Anakmu nggak pakai Lanjut. gadget ya? Oh, saya anti gadget, Dok. Anak Good, saya good. suruh main gundu. Bagus, bagus. Ya. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya banyak, tapi terpaksa saya akhiri karena udah Betul. 1 jam. Tapi sebelum saya akhiri, gini dok, mungkin banyak di luar sana ya yang kesulitan untuk memiliki keturunan. Mungkin ada pesan tips lah dok untuk ibu pasangan di luar sana lah yang sedang berharap memiliki keturunan. Silakan, dok. Oke, untuk pasangan yang memiliki pengen punya keturunan gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa kemungkinan hamil itu bisa terjadi kalau suami istri baik gitu ya. Suami mungkin bukan cuma istri doang yang diperiksa. Jadi suami istri baik dan saat berhubungannya pas gitu. Jadi yang penting adalah tetap kompak, jangan saling menyalahkan. Ayo datang ke dokter, sama-sama diperiksa ada masalah apa. Mungkin permasalahannya hanya sesuatu hal yang bisa diperbaiki gitu. Bisa dengan cara perubahan pola hidup gitu ya, mengurangi merokok, atau bisa dengan cara menurunkan berat badan, sudah balik subur lagi gitu, atau dengan obat-obatan. Jadi berdua sama-sama kompak nih datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan dan tidak menyalahkan gitu. Tuh. Tapi potensi kalau seandainya kan banyak orang yang ikut program hamil tuh ya. Program hamil kan mengakibatkan dia kalau nggak salah jadi semakin berat badannya semakin naik. Nah itu bukan potensi untuk tidak hamil jadi semakin besar ya? Gitu gak sih? Bukan, maksudnya kalau dia sebelum dia hamil sudah besar, sudah gemuk gitu ya, memang ada kemungkinan gangguan hormon gitu, haidnya terganggu dan mungkin sel telurnya nggak pecah. Nah itu sel telurnya nggak keluar, memang harus diturunkan dulu berat badannya, gaya hidup. Sesimpel nurunin berat badan pada pasien-pasien yang PCOS ya, itu biasanya hamilnya cukup tinggi loh, dengan tanpa intervensi apa-apa, dengan turunkan berat badan, gaya hidup sehat, kadang-kadang bisa hamil gitu. Oke, Dokter Elsina, terima kasih banyak. Ini ada Sama-sama request ya. lagi nih dok. Satu pertanyaannya ada request. Dok, kalau seandainya nanti vaksin sudah ditemukan dok, kira-kira vaksin COVID-19 lah ya ditemukan. Mungkin tadi sempat kita bahas di awal gitu. Mudah-mudahan bermanfaat di akhir acara ini. Kira-kira gimana dok? Buat yang lagi melahirkan, yang sudah melahirkan, apakah dia harus divaksin? Oke, mungkin sementara untuk yang hamil enggak ya. Mungkin yang habis melahirkan bisa. Gitu. Tapi memang ada prioritas-prioritasnya tuh untuk pemberian vaksin pada usia-usia tertentu. Jadi sebaiknya memang kalau yang sudah diprioritaskan, coba ikutin anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Tidak perlu takut, sama-sama kita mencoba cara-cara mungkin yang bisa menekan angka COVID di Indonesia.
gitu. Bersatu kita pasti Setuju. bisa. Mm-mm. Setuju banget. Jadi warga kita mesti bahu membahu, gotong royong supaya kesehatan kita pulih dan Ya. ekonomi kita bangkit gitu. Itu harapan kita Amin, semua. ya. Amin. Dan kita harus melindungi diri kita dan keluarga tentunya. Dan itu artinya kita juga melindungi negeri kita gitu ya, Indonesia. Betul sekali. Baik. Terima kasih Dok atas sharingnya. Ya, Saya minta sama-sama, maaf Mas. kalau ada salah kata. Sama-sama Dapat salam dari Pak James, Pak Marsani, Pak Munawir, Pak Agus, Tuan siapa Yayat, tuh ya? Pak Nuang. Hai, salam. Itu admin Ya, ya. Bapak-bapak ID, gitu oke, ya. salam kenal Dan dapat ya, salam Pak. juga tuh dari mungkin dokter ingin salam-salam buat teman-teman kita yang masih SMA mungkin. Ya, Ada yang mau untuk Dok SMA sampaikan? ya. Salam sehat buat kita semua ya. Amin, amin. Buat Oke Ibu ya Dok Anggun ya. salam ya, buat Ibu Anggun. Siap. Sampai jumpa ya Dok ya. Sukses Ya, buat oke. dokter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Thank you. Bye. Bye.